asyrafil lughat, menggunakan bahasa yang paling mulia. Niki pertama. Terus Imam Ibnu Katsir, Al-Quran niki kitab paling mulia, diturunkan oleh Allah menggunakan bahasa yang paling mulia. Wonten sing tanglet, kapan sih Al-Quran niku mudhun? Al-Quran turun itu kapan? Al-Quran diturunkan itu kapan? Menawi ningali kalender wonten tanggalan, ada prosesi di kalender niku dicatat nuzulul Quran. Nuzulul Quran menawi ningali dek kalender niku ditaruh tanggal 17 Ramadan. Duki niku difaham, oh berarti Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Terus menawi wau tarawih, biasanya ketika waktunya sholat witir, menawi masyarakat Pasuruan, surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah niku surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Niku ketika sholat witir samantuni sholat tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Niku kalau diartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku nurunno Al-Quran, terus si pangeran, saya menurunkan Al-Quran kata Allah fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Niki kalau difahami menggunakan surat wow, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Terus di tanggalan nuzulul Quran niku tanggal 17 Ramadan. Kalau difahami sederhana, oh pola berarti Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Berarti Lailatul Qadar itu tanggal malam 17 Ramadan. Padahal gewonten keterangan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, sama seperti malam 1000 bulan. Jadi seumpami kalau kali panjenengan sholat pas waktune Lailatul Qadar, sholat malam, sholat sunat satu kali, kalau niku ketepaan waktu itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti sama dengan sholat selama 1000 bulan. Masya Allah. Jadi pahalanya dilipat gandakan, kebaikan di malam Lailatul Qadar itu sama seperti malam 1000 bulan. Tapi nopo bener pemahaman koyok wow, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran terus tanggal 17 Ramadan. Sehingga kalau sekarang kita mencari malam Lailatul Qadar itu wis ibadah pol-polan wis tepak 17 Ramadan. Tapi bengi pol-polan sholat sunat, bengi pol-polan maca Al-Quran, opo polai podo karo opo, podo karo malam 1000 bulan. Nilai ibadah di dalamnya boten ngoten ternyata. Dadi hasilnya kula ngaos boten ngoten. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar niku bener. Tapi kalau lihat fakta sejarah kan boten ngoten. Sejarah kehidupan Rasulullah niku usianya 63 tahun. Niku Rasulullah diutus pada usia 40 tahun. Rasulullah diutus maksudnya beliau menerima wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40, sekaligus menandakan bahwa di usia 40 tersebut dengan turunnya wahyu pertama beliau menerima risalah, sah sebagai nabi, sah sebagai rasul. Itu wahyu pertama yang beliau terima. Beliau mulai jadi nabi, dakwah di Mekah niku selama 23 tahun. Kelintu selama 13 tahun. Di Mekah niku 13 tahun, kurang kedik 12 lebih. Disempurnakan kalau kita lihat kitab tarikh, pelajaran Khulasah Nurul Yakin,
pelajaran ibtidaiyah di madrasah niku 13 tahun berada di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah Rasulullah berdakwah menyebarkan Islam selama 10 tahun. Sehingga ketika dijumlah 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah, dakwah Rasulullah menyebarkan Islam niku 23 tahun pas. Diangkat Nabi 40 tahun usianya, kemudian dakwah 23 tahun, wafat beliau pas 63 tahun usia beliau wafat. Selama menerima wahyu, ternyata Al-Qur'an niku mudhone dicicil sesuai kebutuhan. Dadi boten Al-Qur'an mara mudhun dugi malaikat Jibril plek sempurna 30 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas 30 juz ada di Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada sahabat boten. Dadi Al-Qur'an boten langsung lengkap, boten langsung sempurna, boten langsung komplit, boten. Dicicil tergantung kebutuhan. Lah selama di Mekah Rasulullah 13 tahun. Ayat-ayat yang turun ketika di Mekah niku di Al-Qur'an kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan Makkiyah kang bangsa Mekah. Jadi dugi Mekah kemudian dikasih ya nisbat Makki. Padha niku kali panjenengan wong muneng menawi cara bahasa Arab al-munengi. Wong kang bangsa muneng. Dan surat-surat yang turun ketika di Mekah disebut Makkiyah kang bangsa Mekah. 13 tahun niku Rasulullah terus nerima ayat, terus nerima surat dari Allah melalui malaikat Jibril. Terus hijrah teng Madinah. Di Madinah selama 10 tahun. Lah di Madinah Rasulullah terus-terusan nerima ayat, terus-terusan nerima Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang diturunkan selama Rasulullah hidup di Madinah namanya ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Kang bangsa Madinah. Niku Al-Qur'an sing mudhun tepak Rasulullah wonten Madinah. Dadi wonten Makkiyah, wonten Madinah. Mudhune Al-Qur'an niku dicicil. Dan kedhi sesuai kebutuhan, tergantung wonten istilah asbabun nuzul. Menawi ilmu wonten pondok wonten kitab khusus jenenge asbabun nuzul. Apa sih ayat iki kok mudhun? Apa sih kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril? Wonten sebabe. Wonten sebabe. Lah sebab-sebab niku dikumpulkan kemudian menjadi sebuah kitab yang namanya Asbabun Nuzul. Dadi wonten ayat mudhun sebabe nopo. Pernah suatu ketika kula contohaken sing jenenge Asbabun Nuzul. Sebab tumudune ayat, sebab mudune Al-Qur'an. Pernah suatu ketika orang-orang kafir Quraisy niku badhe ngetes Kanjeng Nabi. Iki bener apa enggak sih? Muhammad iki utusane pangeran. Bener apa enggak Muhammad iki rasul oleh wahyu dugi pangeran? Lah niki Yai Muhib pun rawuh. Kula singkat mawon. Lah badhe ngetes kalau memang Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pastinya dia akan dapat wahyu dan bisa menjawab semua pertanyaan. Sing ditakoni barang sing aneh-aneh sing boten masuk akal. Sing ditangleti nopo? Hilal. Hilal niku nopo? Bulan. Dadi yas'alunaka 'anil ahillah. Dadi orang-orang ketika itu nanya, ngetes Kanjeng Nabi, bener apa enggak Kanjeng Nabi niku rasul? Nabi kon iso jawab apa enggak? Sampean bisa jawab apa enggak wahai Rasul? Apa pertanyaannya? Kata Rasulullah, bulan itu kok ngono? Bulan itu kok berubah-ubah bentuknya? Lek tepak tanggal 15 bunder sempurna. Mari ngono gepeng, terus berkurang sampai jadi bulan sabit. Lek tepak gerhana ilang bres entek kabeh. Lha kok iso ngono sih prosesi bulan? Iso jawab apa enggak? Kaya gak mungkin iso jawab. Kanjeng Nabi ditangleti kaya ngoten.
Apa kemudian jawaban Rasulullah? Rasulullah bukan menjawab menggunakan hawa nafsunya. Rasulullah bukan menjawab menggunakan pribadinya. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi ini menawi dawuh kalau Rasulullah itu bersabda tidak keluar dari pribadinya, tidak keluar dari inisiatifnya sendiri, tapi Rasul ketika beliau bersabda itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Langsung dijawab kali Gusti Allah, diturunkan ayat ketika itu melalui malaikat Jibril, jawaban untuk pertanyaan yang sangat sulit tadi. Qul hiya mawaqitu linnas, ojo takon ikune, gampangane koyo ngoten. Kenapa kemudian bulan niku berubah-ubah bentuknya? Cek wong iku ngerti waktu. Qul hiya mawaqitu linnas, cek wong iku ngerti waktu. Jadi bukan dijawab bulan berubah-ubah koyok teori ini lari-lari sekolah sak mungkin. Jadi ketika posisi bulan dan bumi sejajar terjadi gerhana peteng kabeh boten. Kemudian ketika berbentuk 90 derajat jadinya bulan sabit dan seterusnya boten. Boten niku yang dijawab, tapi yang dijawab adalah hikmahnya. Takono hikmahnya. Hikmahnya apa? Qul hiya mawaqitu linnas. Al-Qur'an menjawab hilal berubah-ubah bentuknya niku biar orang-orang tahu waktu. Polai singen boten enten jam, singen boten enten Android, singen boten enten iPhone. Jadi aplikasi digital falak niku boten enten, jam niku boten enten, bincret pun boten enten. Jadi untuk tahu waktu nopo hilal sing dilihat. Jadi ketika di tengah niku bulan sempurna bunder lah, ahlan wa sahlan gitu. Berarti tanggal 15 niku contohnya asbabun nuzul. Bil ikhtisar kula selesaikan, berarti 23 tahun Al-Quran niku turun dicicil sesuai dengan kebutuhan. Yang banyak adalah turun karena ada sebabnya, dan sebab-sebab tersebut dikumpulkan dan disebut dengan asbabun nuzul seperti barusan contohnya. Jadi tiang-tiang melihat bulan niku sumerap waktu. Pas bulan bunder berarti tanggal 15, pas bulan sabit tanggal pinten, pas bulan gepeng tanggal pinten. Niku terus Al-Quran. Berarti Al-Quran niku nopo turun tanggal 17 Ramadan, nopo turun ketika malam Lailatul Qadar. Nggih, semuanya benar. Semuanya benar, tapi pun nerter Lailatul Qadar berarti tanggal 17 diterter ngejos tepak niku ibadah boten. Menawi matos Lailatul Qadar fil ashril awakhir niku kemungkinan terbesarnya, potensi paling besar 10 akhir bulan Ramadan. Nggih sak mangkin niki menawi badhe ngejos ibadah. Nggih mugi-mugi kula kali panjenengan angsal wonten sing tepak Lailatul Qadar sehingga nilai pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Samonten mawon menawi wonten salah lebetih mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.